Ya, pelaku penembakan dalam aksi rusuh 21-23 Mei lalu bukan dilakukan oleh polisi. Komnas HAM menyebut mereka sudah terlatih dan terorganisir. Lantas siapa mereka? Rekan saya Eko Frima Andani akan mengulasnya dalam segmen Fact Check berikut ini. Eko, silakan. Ya Wahyu, benar sekali. Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM telah menyatakan jika ini ada dalang dari aksi kerusuhan ini. Bahkan Komnas HAM sendiri membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap siapa dalangnya sehingga menyebabkan 10 orang meninggal dunia. Nah, ini adalah beberapa temuan yang ditempatkan oleh Komnas HAM terkait siapa dalang dan juga penyebab dari tewasnya 10 orang dalam aksi Mei lalu. Yang pertama adalah Komnas HAM memastikan ada korban meninggal dunia. Dan dari temuan tim pencari fakta Komnas HAM tersebut, di mana menyatakan 10 korban meninggal dunia dari aksi rusuh 21 hingga 23 Mei, di mana 9 korban meninggal terjadi di Jakarta dan 1 lagi adalah di Pontianak. Dan korban meninggal karena peluru tajam dan juga benda tumpul. Dan temuan 10 korban ini lebih banyak dari versi polisi yang menyebut ada 9 korban. Dan Komnas HAM pun menyebut pelaku terlatih, profesional, dan terorganisir. Lalu pertanyaan kita, siapa pelakunya? Ini yang masih belum dijawab. Komnas HAM masih belum menyampaikan ke publik siapa pelaku dari penembakan ini. Kemudian juga dari temuan kedua dari Komnas HAM sendiri, ada tindakan represif dari aparat kepolisian. Ini yang disampaikan oleh Komnas HAM. Komnas HAM memastikan ada penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh oknum kepolisian terhadap pengunjuk rasa. Salah satu contohnya seperti yang terjadi di Kampung Bali, Tambora, Petamburan, dan juga tindakan-tindakan lainnya. Tindakan ini dianggap menyalahi aturan dan juga merendahkan martabat manusia. Namun kekerasan dilakukan dengan benda tumpul, tidak dengan senjata api. Ini yang menjadi catatan oleh Komnas HAM. Kemudian yang ketiga adalah penyebaran ujaran kebencian via media sosial. Ini adalah poin ketiga yang disampaikan oleh Komnas HAM. Pertanyaannya, dari analisa internet, Komnas HAM sendiri menilai ada penggunaan medsos untuk menyebarkan ujaran kebencian, provokasi, hingga menggalang atau mengkonsolidasikan massa yang diduga ikut serta dalam kerusuhan. Ini adalah sebagai bentuk upaya adanya bukti terorganisir sehingga menyebabkan ada upaya memancing massa agar terjadi kericuan yang lebih besar. Kemudian, yang keempat adalah pelakuan hukum yang tidak baik terhadap anak-anak. Ini menjadi sorotan lain oleh Komnas HAM. Komnas HAM menemukan soal pelakuan hukum terhadap anak-anak, selain ada korban yang meninggal, anak-anak juga menjalani proses hukum dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik selama prosesnya. Nah, ini yang kedua. Adapun yang lainnya, Komnas HAM juga menyoroti dari 10 korban tewas di aksi rusuh lalu, 4 diantaranya adalah anak-anak. Analisa sementara, pelaku sengaja menjadikan anak-anak targetnya dan menjadikan agar masyarakat atau massa lainnya bisa marah karena terjadi pembunuhan atau penembakan terhadap anak-anak. Dan ini adalah berapa 10 nama yang dirilis oleh Komnas HAM dan juga didapatkan 10 nama. Antara lain ada Bakhtiar Alamsyah, ada Abdul Aziz, ada Rehan Fajari dan Widianto Rizky, Farhan Safairo dan juga Adam Nuran, Sandro maksud kami, dan juga Harun Al-Rasid, kemudian Muhammad Reza, dan ini yang terakhir adalah Rian Saputra. Ini adalah yang ditemukan oleh tim pencari fakta oleh Komnas HAM. Ini merupakan korban yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Dan TPFP juga mengatakan ada 2 kasus yang memiliki bukti dan petunjuk tentang siapa pelaku penembakan ini, yaitu penembakan terhadap Harun Al-Rasid ini, kemudian juga Harun Al-Rasid maksud kami, dan juga Rian Saputra. Seharusnya bukti terhadap 2 korban ini menurut Komnas HAM bisa menjadi jalan pembuka siapa pelaku dan dalang dari kerusuhan ini. Nah, selain 10 korban yang meninggal dunia, 32 orang hingga kini juga belum ditemukan. Setidaknya ada 465 orang yang ditangkap polisi dalam aksi lalu, dan 74 diantaranya masih anak-anak. 32 orang hilang ini tidak diketahui keberadaannya. Dan menurut Komnas HAM ini dampak dari minimnya akses informasi terkait administrasi penyelidikan dan juga penyidikan, di mana setiap orang yang ditangkap atau ditahan wajib diberitahu kepada keluarganya dan dilaporkan 32 orang hilang karena sampai saat ini belum ada informasi atau belum tahu di mana keberadaan mereka. Lalu pertanyaannya, siapa pembunuh 10 korban ini? Peneliti dari LIPI, yakni Hermawan Sulistyo, menyebutkan
jika pelaku penembakan dalam aksi rusuh lalu bukan dilakukan oleh kepolisian. Ia menyebut semua tembakan single bullet di leher belakang telinga dan cuma satu tapi mematikan. Tidak mudah untuk menembak bagian leher. Ini sangat menjadi tanda tanya besar bagi kita, siapa pelakunya. Kalau memang bukan polisi. Lalu kalau bukan polisi, Hermawan juga menduga pelaku penembakan justru berasal dari pihak yang sengaja membuat gaduh. Polisi dinilai tidak mungkin melakukan penembakan menurut Hermawan. Alasannya karena tidak ada untung yang diraih jika polisi melakukan penembakan. Belum lagi melihat arah datangnya peluru yang berasal dari belakang telinga. Dan polisi pun saat itu berada di depan pengunjuk rasa, bukan dari belakang pengunjuk rasa. Dan kalau dari sniper pun, menurut Hermawan juga tidak mungkin, dikarenakan pada senjata atau peluru yang ditemukan pada korban sendiri itu merupakan senjata jenis Glock, bukan sniper yang memiliki peluru tajam. Kemudian pernyataan Hermawan ini juga diperkuat oleh tim pencari fakta dari Komnas HAM, di mana Komnas HAM sendiri mengatakan kami sudah memeriksa kepolisian, jadi memang kami menyimpulkan korban meninggal karena peluru tajam itu bukan oleh kepolisian. Ini disampaikan oleh BK Ulung, Wakil Ketua Tim Pencari Fakta Komnas HAM, di mana ia menyatakan sehingga saat ini memang belum ada ditemukan bukti baru terkait siapa kalau memang ini bukan polisi, lalu pertanyaan kita siapa. Dan adapun meskipun tidak ditemukan polisi sebagai pelakunya, tim pencari fakta juga meminta polisi memberikan sanksi tegas kepada aparat yang melanggar sanksi atau juga melanggar SOP yang telah ditetapkan. Dan adapun berapa sanksi tegas kepada oknum polisi yang salah aturan dan bersifat represif seperti sanksi yang dijatuhkan terhadap 6 polisi kendari yang membawa senjata api dan juga dalam kawal aksi demo. 6 polisi ini dinyatakan bersalah. Mereka yang telah ditetapkan bersalah dan juga melanggar SOP ada dengan berinisial DK, GM, MI, MA, H, dan E. Dan polisi pun juga telah memberikan sanksi, yaitu sanksi teguran lisan, pengunduran kenaikan pangkat, hingga kurungan selama 21 hari. Dan perlu yang ditegaskan, mereka 6 polisi Kendari di sini adalah terbukti melakukan pelanggaran SOP, yakni membawa senjata tajam dalam mengawal aksi unjuk rasa, bukan sebagai pelaku dalam penembakan aksi unjuk rasa. Ini harus perlu digarisbawahi. Kemudian yang perlu kita pertanyakan semua, semoga dengan adanya temuan ini, polisi dan juga tim gabungan fakta dari Komnas HAM dapat berkolaborasi dan mengungkapkan siapa dalang aksi penembakan ini. Kalau memang pelakunya profesional, silakan tunjukkan, jangan mengambang sehingga membuat publik menjadi bingung. Demikian Wahyu. Baik, terima kasih rekan Eko Frimandyani atas paparannya dalam segmen Fact Check tadi.